فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang beberapa prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya apa? Indaka ya Afif. Yang keras apa? Nah, bahwasanya ahli sunnah menyeru untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia, taib, dan melarang dari masawiul akhlak, akhlak-akhlak yang buruk, yang rendahan. Demikian pula yang lainnya apa? Ilhan, menyeru untuk menegakkan syariat agama ini secara menyeluruh dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi, demikian pula ketika bermasyarakat dan bernegara. Yang lainnya apa, Badri? Menyeru untuk berjihad di jalan Allah dengan dua jenis jihad. Apa saja itu dua jenis jihadnya? Nah, baik itu jihad dengan ilmu dan hujjah, yang kedua dengan senjata, dengan perang. Di mana dari kedua jenis jihad ini yang terbuka bagi kita pintunya saat ini adalah jihad dengan ilmu. Jihad dengan ilmu, maka manfaatkan peluang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan tersebut. Yang lainnya apa? Ibadah, yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk apa? Mendekatkan hati-hati manusia, menjauh dari sifat permusuhan, menjauh dari hal-hal yang menimbulkan perpecahan. Taib. Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa min usulihim an-nahyu an adhiyatil khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim wa jami'i huquqihim. Dan di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnati wal Jamaah adalah an-nahyu an adhiyatil khalq, melarang dari menyakiti makhluk, mengganggu, baik itu pada darah-darah mereka dan harta mereka serta kehormatan mereka dan semua hak-hak mereka. Dan ini perkara yang penting, ikhwan. Karena hakikat seorang muslim yaitu
orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguannya, baik itu lisan maupun gangguan tangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslim yang sejati, muslim yang sejati adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, karena seharusnya dengan keislaman yang ada pada dirinya, dia bukan mengganggu tapi mewujudkan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh. Dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, khairukum man yurja khairuh wa yu'manu syarruh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan manusia aman dari keburukannya. Naam. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya. Tidak ada yang mau diharapkan, tidak ada yang bisa diharapkan dari orang tersebut. Naam. Yang ada cuma keburukan, cuma gangguan. Ini seburuk-buruk orang. Nah, kebaikan tidak bisa diharapkan, tapi manusia juga tidak bisa aman dari gangguannya. Wal'iyadu billah. Telah kita lewati dalam Syu'abul Iman bahwasanya di antara serendah-rendah cabang keimanan adalah apa? Menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, baik. Berarti kalau seorang tidak mampu untuk menghilangkan gangguan dan malah dia menimbulkan gangguan kepada manusia, maka ini menunjukkan jauhnya dia dari nilai-nilai iman. Allah Subhanahu wa taala katakan, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat, padahal mereka tidak berbuat apa-apa yang mengakibatkan untuk disakiti. Nah, tidak ada sebab yang pantas karenanya mereka disakiti, maka sungguh orang-orang yang membuat gangguan ini telah memikul dosa yang besar. Telah memikul dosa yang besar. Taib. Dan apalagi kalau sampai menumpahkan darah. Sampai menumpahkan darah. Ini kejahatan yang sangat besar, yang termasuk di antara hal yang kelak akan ditegakkan keadilan di awal-awal, yaitu fid dima, tentang perkara darah dalam permasalahan qisas fi yaumil qiyamah. Dan di zaman ini, dari ketiga hal ini akhwan, gangguan dari si darah atau harta atau kehormatan, di antara yang paling banyak terbuka pintunya dan syaitan terus-menerus menyeru untuk memasukinya, yaitu gangguan terkait hak yang berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin. Nah, baik itu melalui pintu ghibah, melalui pintu celaan, melalui pintu namimah dan seterusnya, tuduhan-tuduhan yang batil. Maka hati-hati ya, karena irdul muslimin, kehormatan muslim itu betul-betul dijaga di dalam Islam ini.
Naam. Qala wal amru bil adli wal insafi fi jami'il muamalat. Dan perintah untuk bersikap adil dan insaf pada semua bentuk muamalah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah, karena itu paling dekat dengan ketakwaan. Adapun insaf diterangkan oleh para ulama, hakikatnya khonifillah, yaitu seseorang ketika bersikap memiliki timbangan yang sama, tidak berstandar ganda. Hakikat insaf yaitu engkau menimbang untuk dirimu dan untuk musuhmu dengan timbangan yang sama. Tidak ketika menimbang untuk diri sendiri dengan satu timbangan, ketika menimbang untuk orang lain dengan timbangan yang lain. Ini tidak insaf namanya. Nah, qala wa nadbu ilal ihsani wal fadli fiha, dan menyeru kepada perbuatan ihsan dan perbuatan untuk berbuat kebaikan di dalamnya, dalam bermuamalah. Ihsan dan fadl melebihkan, yaitu melebihkan dari si kebaikan lagi, menambah kebaikan bermuamalah. Nah, perkara muamalah bukan perkara yang ringan. Nah, perkara muamalah perkara yang butuh untuk seorang muslim menunjukkan keislamannya, terlebih lagi sunni. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikenal orang yang paling bagus dalam muamalahnya, bermuamalah dengan keluarga. Nah, sebagaimana dalam hadis, khairukum linnisaihi wa ana khairukum linnisaihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku yang paling baik terhadap istriku. Demikian pula beliau yang paling baik dalam bersikap terhadap para sahabat-sahabatnya, dan bahkan kepada musuhnya sekalipun. Tidak pernah berbuat curang dalam mensikapi musuhnya. Bahkan betapa banyak mereka yang awalnya musuh, karena melihat bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam muamalah, akhirnya masuk ke dalam Islam tanpa butuh untuk diminta. Masuk dalam Islam dengan kesadaran dan dari hati mereka sendiri. Nah, penting sekali akhwan untuk menjaga muamalah yang bagus, yang adil, insaf. Sebagaimana kita ingin manusia berbuat baik pada kita, maka kita pun berbuat baik padanya. Sebagaimana kita tidak suka diperlakukan buruk, maka jangan memperlakukan buruk orang lain. Demikian. Qala rahimahullah, wa yu'minuna bi anna afdalal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka beriman bahwasanya di antara seutama-utama umat Muhammad adalah di antara wa yu'minuna bi anna afdalal umami ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan ahli sunnah beriman bahwasanya seutama-utama umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi kita Muhammad, dan walhamdulillah kita termasuk umat beliau, adalah seutama-utama umat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan yang banyak dari umat-umat sebelumnya, akhwan. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya nahnul akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita ini umat yang terakhir, tapi yang diawalkan, yang pertama kali pada urusan-urusan perkara hari kiamat. Nah, yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga setelah
nabinya, yaitu umat Muhammad. Dari kalangan umat yang pertama kali masuk ya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula umat Muhammad adalah umat yang paling banyak yang dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah bersama para sahabat di suatu kubbah, kemudian menyatakan bahwasanya berharap dari kalangan umat ini menjadi seperempat penghuni surga. Nah, kemudian para sahabat bertakbir, bersyukur pada Allah. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan untuk berharap sepertiga penghuni surga. Nah, dan setelah itu berharap lagi menjadi setengah penghuni surga. Nah, dari keseluruhan umat yang ada, tentunya ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa afdaluhum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan al-khulafa ar-rasyidun wal ashratul mashhudu lahum bil jannati wa ahlu badrin. Dan seutama-utama dari kalangan umat Muhammad kita yakini yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu siapa? Para sahabat. Terkhusus dari para sahabat tersebut karena keutamaannya mereka juga bertingkat-tingkat. Yang paling utamanya adalah al-khulafaur rasyidun. Khulafaur rasyidun. Dan urutan keutamaan para khulafa seperti urutan khilafah mereka. Siapa saja mereka al-khulafaur rasyidun? Indak ya Abdul Hafidh. Abu Bakar, Umar, Uthman ibn Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Wal ashratul mashhudu lahum bil jannah, dan 10 para sahabat yang dipersaksikan dengan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam satu hadis. Nah, di antaranya 4 khulafa yang disebutkan di depan, kemudian 6 sahabat yang lain. Siapa saja 6 sahabat tersebut? Muhammad Sidah, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, terus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan yang terakhir Sa'id ibn Zaid. Wa ahlu badrin, dan para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada ahlu badrin, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah, beramallah sesuai dengan kehendak kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Tentunya ini merupakan anugerah yang besar, kawan. Karena kandungan dari perkataan Allah Subhanahu wa taala tersebut menunjukkan bahwasanya mereka diberi taufik untuk istiqamah. Diberi taufik untuk istiqamah. Bukan maksudnya bahwasanya mereka kalau berbuat dosa, berbuat syirik diampuni langsung. Bukan maksudnya demikian. Ketika Allah katakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum,
terkandung di dalamnya bahwasanya Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beramal dan istiqamah di atasnya sampai akhir hayat. Wa bai'atur ridwan, dan para sahabat yang ikut dalam bai'atur ridwan, bai'ah tahta syajarah. Bai'ah yang diambil di bawah pohon ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendengar berita bahwasanya Utsman yang dikirim ke Mekah ternyata dibunuh saat itu. Ada desas-desus demikian. Tapi alhamdulillah ternyata Utsman selamat. Maka para sahabat membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Yang bai'atur ridwan terjadi di tahun apa? Tahun perjanjian Hudaybiyah. Apa yang menunjukkan keutamaan bai'ah ini dalam Al-Quran? Di antara ayat Al-Quran indak ya Hamzah. Tayyib, barakallahu fikum. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah ridha terhadap orang-orang yang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Yang dimaksud dalam ayat ini apa? Bai'atur ridwan. Yang kenapa dinamakan bai'atur ridwan? Karena ayat ini ikhwan, laqad radhiyallahu. Karena bai'ah tersebut menjadi sebab mereka mendapatkan apa? Mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Disebut dengan bai'atur ridwan. Dan ini keutamaan besar karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah didapat oleh hamba maka sungguh dia sangat beruntung. Wa ridwanum minallahi akbar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Demikian pula deretan para sahabat-sahabat yang utama adalah as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Para sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam, baik dari kalangan muhajirin maupun kalangan ansar. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang mereka di surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala ridha dan mereka ridha kepada Allah, dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita meyakini ya kawan, bahwasanya seutama-utama umat Muhammad adalah para sahabat. Kemudian di antara para sahabat yang paling utama adalah Al-Khulafaur Rasyidun. Kemudian yang tersisa dari Asyrah, 10 orang yang diberi kabar gembira dengan surga. Kemudian para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar, dan para sahabat yang ikut bai'atur ridwan. Kemudian as-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin wal ansar. Qala fa yuhibbuna as-sahabata wa yadinuna lillahi bidzalik. Dan ahli sunnati wal jamaah mencintai para sahabat dan mereka beragama lillah, ya, wa yadinuna lillah, beragama, beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Berakidah dengan akidah tersebut. Fa yuhibbuna sahabah, mereka mencintai para sahabat, wa yadinuna lillahi bidzalik, dan mereka beragama, berakidah karena Allah dengan apa? Memegang teguh keyakinan ini.
yaitu mencintai para sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhhabu, kata Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa mahabbatul qurba biha atawassalu, dalam lamiyah beliau. Wa yanshuruna mahasinahum wa yaskutuna amma qila an masawihim. Dan ahli sunnah berprinsip berikutnya, yaitu dengan menyebarkan kebagusan-kebagusan para sahabat. Hal-hal yang baik, yang bagus tentang para sahabat kita sebarkan. Keutamaan-keutamaan mereka kita sebutkan, kita sampaikan kepada umat, agar mencintai generasi terbaik ini yang telah membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa yaskutuna amma qila an masawihim, dan diam dari hal-hal yang dikatakan tentang keburukan mereka. Nah, demikian pula tentang fitnah yang terjadi pada masa mereka, untuk kita diam dari hal tersebut. Qala wa yadinuna lillahi bihtiramil ulama'il huda wa a'immatil adl, dan beragama karena Allah Subhanahu wa taala, berakidah dengan apa? Bihtiramil ulama'i al-huda, dengan menghormati para ulama pemberi petunjuk. Wa a'immatil adl, dan imam-imam yang adil, para penguasa-penguasa yang adil. Karena mereka adalah ulul amri yang kita diperintahkan untuk mentaatinya, kawan. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kalian. Dan ulul amri meliputi dua golongan, yaitu al-ulama wal umara. Mereka ulul amri. Nah, sehingga prinsip ahli sunnah adalah apa? Menghormati para ulama yang memberikan petunjuk kepada umat, membimbing umat. Mereka-mereka yang kita diperintahkan untuk bertanya pada hal-hal yang kita rancu padanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri apabila kalian tidak mengetahui. Demikian pula untuk apa? Menghormati para imam-imam yang adil. Nah, para umara, kita doakan mereka dengan kebaikan. Wa man lahumul maqamatul 'aliyatu fid dini wal fadli al mutanawwi' 'alal muslimin. Demikian pula menghormati siapa saja yang memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi di dalam agama dan keutamaan yang bermacam-macam atas kaum muslimin. Nah, para talabatul ilm, orang-orang saleh, demikian pula mereka-mereka yang berbuat baik dalam dakwah, para orang-orang tua yang mereka telah menghabiskan umurnya dalam jalan ibadah, kita hormati, kita muliakan sesuai dengan apa? Kadar agamanya. Wa yas'aluna Allah an yu'idhahum minasyakki wa syirki wa syiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Dan poin terakhir, ikhwan, yang penting untuk kita perhatikan di sini, bahwasanya mereka senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari apa? Syak, dari keraguan-raguan. Karena keraguan-raguan penyakit yang fatal kalau menimpa seseorang dalam imannya, dalam akidahnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang-orang yang beriman dengan sebenarnya kepada Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang imannya yakin, tidak ada keraguan padanya. Dan iblis beserta bala tentaranya, kawan, di antara penyakit yang ingin ditimbulkan adalah penyakit syak, penyakit keraguan-raguan.
Dan untuk menghadapi penyakit syak ini adalah dengan ilmu. Ketika seorang memiliki ilmu, dia akan membangun agamanya dan amalannya di atas yakin. Wasyirki, dan minta perlindungan dari kesyirikan. Jangan merasa aman seorang dari syirik. Kalau Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak merasa aman dari syirik, padahal beliau adalah bapaknya ahli tauhid, yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat beliau sebagai khalilnya, dan telah dipuji tentang kelurusan dan ketauhidannya, apalagi kita. Sebagaimana dalam ayat wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Di surat apa ini? Zakaria. Surat Ibrahim. Nah, kalau sampai tidak bisa push up. Baik, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa man ya'manu minasyirki ba'da Ibrahim. Sebagian mengatakan setelah menyebutkan ayat ini, siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim mengungkapkan seperti ini, khawatir terjatuh dalam penyembahan berhala, mengkhawatirkan diri dan anak keturunannya dari menyembah berhala. Nah, beliau khawatir, apalagi kita. Wasyiqaq wan nifaq. Wasyiqaq, minta perlindungan dari perpecahan atau penyelisihan. Minta perlindungan jangan sampai dia menyelisihi jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jalan kaum mukminin. Karena siapa saja yang menyelisihi diancam dengan terus-menerus disesatkan semakin jauh, dan di neraka, di akhir kehidupannya tempat kembalinya adalah neraka. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, maka akan dipalingkan kemana dia berpaling terus dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kelak. Kenapa? Karena semakin jauh semakin tersesat. Wan nifaq, dan juga minta perlindungan dari kemunafikan, karena tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali ahlun nifaq. Adapun mukmin yang imannya betul, dia senantiasa merasa khawatir, ikhwan. Naam, la ya'manun nifaq illa munafiq wa la yakhafuhu illa mu'min. Tidak merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik itu sendiri, dan tidak merasa khawatir dari kemunafikan kecuali orang yang beriman. Nah, makanya kalau kita perhatikan deretan orang-orang terbaik umat ini, mulai dari Abu Bakar, kemudian Umar, dan seterusnya dari para sahabat, mereka senantiasa khawatir terjatuh dalam nifaq. Nah, sampai-sampai Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah masuk dalam deretan catatan orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Nabi atau tidak? Masuk tidak dalam daftar orang munafik? Ini Umar, ya, bertanya sampai demikian karena khawatir kemunafikan menjangkiti dirinya, wal a'yadu billah. Wa su'il akhlaq, dan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang buruk. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini apa? Taib, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Naam ya Allah, jauhkanlah aku dari munkaratil akhlaq, dari akhlak-akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang buruk. Naam, jannibni munkaratil akhlaq. Naam, wal a'mal, dan dari amalan-amalan yang mungkar, amalan-amalan yang buruk.
wal ahwa, dan dari hawa nafsu, serta wal adwa, yang keempat dari penyakit-penyakit. Mudah, maka yang belum hafal untuk dihafalkan. Nah, termasuk Umar. Ya, nanti minta dituliskan. Wa an yuthabbitahum ala dini nabiyihim ilal mamat, dan memohon pada Allah untuk dikokohkan di atas agama nabi mereka sampai mati. Dan ini yang kita jangan sampai lalai untuk terus menerus memohon pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang juga Nabi senantiasa membacanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Naam, hadhil usulul kulliyatu biha yu'minuna wa laha ya'taqiduna wa ilaiha yad'un. Dan pokok-pokok global ini ahli sunnati wal jamaah beriman dengannya dan meyakininya serta menyeru kepadanya. Nah, dan ini hanya sebagaimana judulnya adalah ringkasan ikhwan dari pokok-pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yang kalau kita perhatikan mencakup pokok-pokok iman, pokok-pokok dalam beramal dan dalam bermuamalah, dalam berakhlak. Nah, karena Islam mencakup semua aspek kehidupan kita. Taib, dengan ini kita selesai dari pembahasan muqaddimah, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kitabut tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, dan berarti bersiap-siap untuk menghafal. Setiap kita melewati ayat, demikian pula hadis untuk dihafal dalam matannya, ya. Kalau sudah dihafal dulu bagus. Sudah dihafal dulu bagus, sehingga setiap daras seorang membaca matannya, terus demikian biiznillah akan mungkin. Karena di antara matan tauhid akhwan yang luas cakupannya ya kitabut tauhid ini. Barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was sadad, walhamdulillahirabbil alamin.